warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priska Yuna Lurita. Saya akan mempresentasikan tugas terstruktur untuk mata kuliah manajemen SDM 2 tentang strategi meningkatkan layanan purna jual di perusahaan retail elektronik terbesar di Indonesia. Perusahaan retail elektronik terbesar di Indonesia fokus pada penjualan elektronik dengan jaringan luas dan sumber daya memadai. Namun, tantangan muncul ketika produk yang dikirim konsumen rusak atau tidak berfungsi, sehingga menimbulkan konflik dan komplain dari pelanggan. Presentasi ini akan mengulas analisis kelebihan dan kekurangan layanan purna jual serta solusi strategis untuk memperbaiki pengalaman pelanggan dan menjaga reputasi merek secara berkelanjutan. Kekuatan dan potensi perusahaan dalam menangani komplain. Yang pertama, sumber daya memadai. Perusahaan memiliki SDM, infrastruktur, dan sistem yang cukup kuat untuk mengolah komplain pelanggan dengan terstruktur. Selanjutnya adalah brand reputation kuat. Mereka yang sudah dikenal luas dapat digunakan sebagai modal membangun kepercayaan lewat layanan purna jual yang maksimal. Terus selanjutnya ada prosedur komplain terstruktur. Adanya prosedur standar komplain yang mengikuti teori Human Resource Management System mendukung penanganan kasus secara konsisten. Identifikasi kekurangan dalam sistem layanan purna jual, yaitu pelatihan SDM kurang optimal, staf kurang terlatih dalam teknik penanganan komplain, dan resolusi konflik memicu eskalasi. Berikutnya, sistem insentif tidak mendukung. Penilaian karyawan lebih fokus pada penjualan daripada kepuasan layanan purna jual. Berikutnya, koordinasi antar departemen lemah. Sinergi antar logistik, gudang, dan customer service belum maksimal menghambat respon cepat. Berikutnya, kurangnya standar QC produk. Belum ada SOP pengecekan produk secara menyeluruh sebelum pengiriman ke konsumen. Perbaikan proses pengiriman dan quality control. Yang pertama ada inspeksi pra pengiriman. Tim QC melakukan pengecekan menyeluruh terhadap produk untuk memastikan kondisi sempurna. Yang kedua ada teknologi tracking barcode. Implementasi barcode untuk mengidentifikasi dan mencegah pengiriman produk rusak ke pelanggan. Perbaikan ini meningkatkan kontrol kualitas serta meminimalisasi resiko pengiriman barang cacat yang dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Penguatan kompetensi SDM, pelatihan dan resolusi konflik. Yang pertama ada training customer service, melatih teknik komunikasi, active listening, empati, dan pemecahan masalah untuk menangani komplain secara profesional. Yang kedua ada workshop resolusi konflik. Membekali staf dengan strategi menenangkan pelanggan marah agar masalah tidak bereskalasi menjadi konflik serius. Sistem insentif berbasis kepuasan pelanggan. Penghargaan untuk pelayanan komplain, karyawan diberi insentif jika hasil menyelesaikan komplain pelanggan secara efektif dan memuaskan. Berikutnya ada penilaian kinerja holistik. Mengintegrasikan metrik kepuasan pelanggan dan evaluasi kerja supaya staf termotivasi fokus pada layanan purna jual. Model ini diadaptasi dari teori motivasi Harvard dan menekankan pentingnya
penghargaan non-moneter, dan pengakuan dalam peningkatkan performa karyawan. Membangun sistem feedback dan kolaborasi efektif. Dedicate Complaint Channel, penyediaan saluran khusus WhatsApp atau email untuk merespon cepat terhadap keluhan pelanggan. Penggunaan CRM terintegrasi, manfaatkan customer relationship management untuk tracking dan analisis komplain secara real time. Terus kolaborasi dengan supplier dan logistik, mengawasi pelaksanaan kontrak dan standar pengiriman agar sesuai dengan kebutuhan layanan dan kualitas. Selanjutnya, kesimpulan dan action plan prioritas. Training karyawan prioritas memperkuat kemampuan customer handling dan conflict resolution demi layanan prima. Perbaikan proses QC dan logistik. Melakukan inspeksi produk dan koordinasi logistik untuk menjamin kualitas pengiriman. Selanjutnya ada sistem respon cepat dan insentif, membangun feedback channel yang efektif dan reward system untuk memotivasi tim layanan purna jual. Pendekatan ini akan meminimalkan konflik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan menjaga reputasi perusahaan sebagai leader pasar retail elektronik di Indonesia. Ikut presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.